Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih tetap semangat walau dalam keadaan berpuasa. Jangan lupa untuk selalu membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 3 PLBJ bab 16 tentang manfaat keselamatan lalu lintas. Manfaat keselamatan lalu lintas. Keselamatan dalam berlalu lintas menjadi perhatian pemerintah RI, khususnya keselamatan berlalu lintas bagi anak-anak. Hal ini karena anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap ancaman kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu adanya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang telah dibuat serta mengedukasi kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Apalagi di era digital saat ini sangat memudahkan mensosialisasikan kebijakan atau himbauan agar mereka peduli dengan keselamatan berlalu lintas. Keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan. Dalam beraktivitas, terkadang kita perlu bepergian ke suatu tempat untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanan, tentu yang didambakan semua pengguna jalan adalah keadaan yang selamat sampai tujuan. Keselamatan lalu lintas perlu menjadi perhatian semua pengguna jalan. Yang dimaksud dengan pengguna jalan adalah pengendara kendaraan bermotor, pengendara sepeda, dan pejalan kaki. Jika ketiga kelompok pengguna jalan ini patuh terhadap aturan dan rambu lalu lintas bersama-sama, maka keselamatan lalu lintas dapat dengan mudah terwujud. 1. Pengendara kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor adalah pengguna jalan yang paling rentan terkena bahaya berlalu lintas. Banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dan beragamnya perilaku berlalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Agar selamat sampai tujuan, para pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Berikut ini adalah beberapa aturan yang harus diketahui dan dipatuhi pengendara kendaraan bermotor. Mengenakan pelindung diri sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar SNI. Bagi pengendara mobil wajib mengenakan sabuk keselamatan atau seat belt. Pelindung diri tersebut berguna untuk melindungi dan mencegah terjadinya benturan keras pada anggota tubuh jika terjadi kecelakaan. B. Membawa surat-surat penting kendaraan bermotor. Ada 2 surat penting yang harus dibawa jika seseorang hendak berpergian di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Pertama, surat tanda nomor kendaraan atau STNK. STNK merupakan bukti kepemilikan sah seseorang terhadap kendaraan yang dikendarainya, baik mobil maupun motor. Kedua, surat izin mengemudi atau SIM. Beberapa syarat memiliki SIM adalah sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP, sehat jasmani dan rohani, serta harus lulus ujian mengemudi, baik secara teori, praktek, maupun simulator. Jika belum memiliki SIM, seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Berikut ini adalah beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas yang penting untuk dipatuhi di jalan raya agar selamat lalu lintas. Berkendara dan berhenti sesuai dengan warna lampu lalu lintas. Tidak diperkenankan menerobos lampu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. B. Berhenti di belakang garis marka jalan atau zebra cross agar pejalan kaki dapat menyeberang jalan dengan aman dan nyaman.
Tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor. Trotoar merupakan jalan lalu lalang bagi pejalan kaki. Menggunakan trotoar di luar peruntukannya dapat mengganggu hak pejalan kaki. C. Mematuhi tanda rambu lalu lintas yang ada, misalnya parkir sesuai dengan rambu. Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya dapat menyebabkan kecelakaan atau kemacetan. D. Berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang diizinkan di jalan. Berkendara dengan kecepatan tinggi tidak pada tempatnya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. E. Tidak menggunakan alat komunikasi handphone ketika berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi selama berkendara yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. F. Tidak menderek kendaraan lain dengan kendaraan kita. Jika kendaraanmu mogok, teleponlah mobil derek untuk menderek kendaraanmu ke bengkel terdekat. Menderek kendaraan tidak dengan kendaraan yang sesuai dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. G. Wajib mendahulukan kereta api. Dilarang menerobos palang pintu perlintasan yang telah tertutup karena dapat menyebabkan kecelakaan. H. Tidak boleh menggunakan jalur Transjakarta untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk terhindar dari kemacetan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran perjalanan pengguna transportasi umum. I. Bagi pengendara kendaraan umum seperti metro mini atau ojek, dilarang berhenti tiba-tiba di sembarang tempat karena dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor lainnya. Selain itu, pengendara kendaraan umum dilarang menunggu penumpang di sembarang tempat karena dapat menyebabkan kemacetan di jalan raya. 2. Pengendara sepeda dan pejalan kaki. Pengendara sepeda dan pejalan kaki termasuk sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, keduanya juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut ini adalah beberapa contoh peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki demi keselamatan bersama. A. Berjalan sesuai dengan lajurnya. Bagi pengendara sepeda, berkendaralah di jalur sepeda atau sisi paling kiri jalan raya jika tidak tersedia jalur khusus sepeda. Bagi pejalan kaki, berjalanlah di trotoar. Trotoar berada di sisi jalan raya yang biasanya dibatasi tanda garis hitam putih atau hitam kuning pada pinggir sisi-sisinya. B. Menyeberang di tempat yang telah disediakan. Jika ingin menyeberang jalan yang cenderung pendek, gunakanlah zebra cross. Jika ingin menyeberangi jalan yang sangat panjang, yang sangat lebar atau jalan tol, gunakanlah jembatan penyeberangan orang atau JPO. Anjuran menyeberang di tempat yang tepat bertujuan untuk keselamatan semua pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan akibat aktivitas menyeberang karena jalur antara pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor terpisah. C. Bagi pengendara sepeda, dilarang membawa penumpang di bagian pijakan roda belakang, kecuali jika sepeda tersebut memang dilengkapi dengan bangku penumpang. Selain itu, pengendara sepeda dilarang menarik atau ditarik oleh kendaraan bermotor lainnya, karena dapat membahayakan keselamatan bersama. B. Manfaat keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas ditujukan bagi semua pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan. Kita sebagai pengguna jalan raya harus mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Selain untuk keselamatan diri sendiri, juga agar orang lain terlindungi keselamatan dari perilaku tidak baik. Perilaku yang tidak patuh aturan dan rambu-rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi tanpa melibatkan orang lain disebut kecelakaan tunggal. Sementara itu, jika kecelakaan melibatkan korban lain selain dari si penyebab kecelakaan, maka dapat disebut kecelakaan beruntun atau massal. Kecelakaan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Selain kehilangan nyawa, kecelakaan dapat menyebabkan perjalanan menjadi terhambat ataupun kerusakan pada fasilitas umum. Begitu banyak dampak negatif akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Oleh karena itu, kita perlu peduli terhadap keselamatan lalu lintas. Soal latihan PLBJ, yaitu kalian ceritakan contoh perilaku pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sesuai dengan pengamatanmu di jalan raya di lingkungan sekitarmu. Kalian tuliskan di dalam tabel berikut. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.